Hai, aku Akila Jasmine. Halo semuanya, saya Konstantin Brilian Barus. Hai, saya Dina Suraya. Hai, saya Nabila dan kami dari kelompok 13 akan memaparkan tentang kejadian GWOT dan juga 9/11. Halo semua. keep on Jadi di watching. sini saya mau menjelaskan secara singkat tentang GWOT. Apa sih GWOT itu? GWOT adalah singkatan dari Global War on Terrorism yang biasa dikenal sebagai perang melawan teror atau kampanye internasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden George Walker Bush sebagai balasan dari peristiwa 9/11 yang memberikan kerugian besar bagi Amerika Serikat. Peristiwa 9/11 telah mengubah pemahaman Amerika Serikat terkait isu terorisme, di mana serangan tersebut selain memberikan dampak yang besar, juga memiliki implikasi besar, memberikan guncangan atas kerentanan yang mengancam posisi Amerika Serikat dalam perpolitikan internasional. Sebelum adanya peristiwa 9/11, Amerika Serikat hanya melihat aksi teror dalam sudut pandang kebijakan luar negeri yang terjadi di luar negara. Namun setelah adanya peristiwa 9/11, Amerika Serikat memposisikan kebijakan anti-terorisme menjadi prioritas utama ancaman secara global. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang GWOT. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi Global War on Terror ini itu muncul dan bisa kita kenal itu karena adanya pembukanya itu dari 9/11 ini. 9/11 ini jadi pintu gerbang utama bagi Global War on Terror ini bisa muncul. Nah oke, sebelum kita membahas tentang 9/11, aku akan menjelaskan dulu ada satu organisasi Islam, ekstremis Islam di internasional ini yang berhasil memiliki dampak yang besar untuk kejadian 9/11 ini. Dia menjadi dalang dari kejadian ini sebenarnya, yaitu Al-Qaeda. Al-Qaeda itu siapa sih? Atau apa sih? Al-Qaeda itu adalah sebuah organisasi teroris ekstremisme Islam internasional yang didirikan pada akhir 1980-an oleh Osama bin Laden. Osama bin Laden itu sebenarnya juga udah tewas pada operasi militer US pada 1 Mei 2011. Hingga saat ini sebenarnya, Al-Qaeda juga masih ada terlibat dalam perlawanan melawan Uni Soviet di Afghanistan. Oke, aku akan menjelaskan kejadian 9/11 ini. Siapa sebenarnya yang melakukan hal ini, kenapa bisa dilakukan gitu, dampaknya apa gitu. Hal ini terjadi lantaran sebagai unjuk kekuatan yang dimiliki oleh Al-Qaeda untuk memberikan rasa takut. Al-Qaeda juga menyerang Pentagon. Apa sih Pentagon itu? Kayak masih aneh mungkin ya didengar. Itu tuh semacam markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan tempat ini bisa dibilang sebagai simbol kekuatan militer Amerika sih. Jadi tuh intinya itu Al-Qaeda itu berusaha untuk menyerang simbol-simbol kekuatannya Amerika. Mereka tuh berniat untuk nyebarin rasa takut ke seluruh negara, jadi bisa bikin Amerika Serikat itu semakin melemah di komunitas dunia. Jadi seakan-akan itu Amerika Serikat itu sangat lemah. Jadi makanya Al-Qaeda itu berusaha untuk menjatuhkannya dengan cara menyerang simbol-simbol kekuatan Amerika. Al-Qaeda juga memiliki tujuan yang termaksud egois. Mereka berusaha untuk menerapkan politik Islam dan politik dan sosial berbasis agama, yaitu Islam. Mereka juga berusaha untuk menggulingkan pemerintahan di Timur Tengah di tempat manapun sebenarnya ya. Jika mereka tidak bisa menegakkan tatanan politik dan sosial berbasis Islam gitu. Jadi mereka selalu bersifat egois sebenarnya. Jadi mereka selalu berpikir bahwa setiap negara yang ada di dunia ini seharusnya bisa menerapkan tatanan politik dan sosial, bahkan ekonomi, semuanya itu tuh berbasis agama. Padahal sebenarnya nggak bisa, karena di dunia ini nggak cuman Islam aja yang ada di dunia ini kan, agama Islam aja yang ada di dunia ini. Nggak cuman ada negara-negara yang bisa menerapkan hal itu tuh nggak semuanya bisa gitu. Nah, kenapa juga nih disebutnya sih 9/11 tuh kenapa sih? Dilansir dari akun resmi 911memorial.org, ini dibentuk karena terjadi 4 serangan oleh teroris terkoordinasi yang dilakukan sekitar tahun 2001 atau lebih tepatnya 11 September 2001. WTC berhasil diserang karena WTC dinilai sebagai lambang globalisasi, kekuatan ekonomi, dan kemakmuran Amerika.
19 teroris Al-Qaeda berhasil membajak 4 pesawat komersil, di mana 2 diantaranya menabrakkan diri ke lantai atas menara utara dan selatan kompleks World Trade Center. Pesawat ketiga ditabrakkan juga ke sisi barat markas besar militer Pentagon di Arlington, Virginia. Setelah kejadian ini, menara kembar WTC runtuh dan terjadi kebakaran. Karena mendengar berita ini, berita kebakaran, berita penabrakan, dan semua kayak pembajakan ini, pesawat keempat yang lagi dibajak dengan mempunyai penumpang yang berani banget jatuhnya nih ya. Penerbangan 93 melawan dan pesawatnya jatuh di lapangan kosong di Pennsylvania Barat sekitar 20 menit kalau melalui udara Washington DC. Dan serangan ini juga berhasil menewaskan 2.977 orang yang tersebar ke 93 negara. 2.753 orang tewas di New York, 184 orang tewas dalam kasus Pentagon, dan 40 orang tewas dalam penerbangan 93. Jadi sebenarnya dalam kasus perlawanan itu nggak semua masyarakatnya, semua warganya itu hidup. Ada sekitar 40 orang yang tewas dalam penerbangan ini. Hal ini juga menggambarkan dengan jelas bahwa Al-Qaeda melakukan penyerangan terhadap Amerika Serikat lantaran untuk mengurangi dukungan Amerika untuk bisa berkecimpung di politik dunia. Dukungan dan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini dilihat sebagai hambatan utama untuk bisa menciptakan tatanan global di bawah otoritas Islam. Bahkan Al-Qaeda juga mengakui banyak serangan teroris yang didalangi oleh mereka sejak awal 1990-an. Seperti pengeboman kedutaan besar Amerika Serikat, itu terjadi pada tahun 1998 di Kenya dan Tanzania. Mereka juga berhasil mengelabui dan bersekutu dengan banyak organisasi teroris di dunia, termasuk mereka juga mungkin dalang dari serangan bom Bali 2002. And what was the reaction domestic and international gitu. Padahal sebenarnya juga bisa dibilang 9/11 ini menjadi pembuka bagi dunia untuk melawan terorisme, juga turut menyemangati banyak banget elemen gerakan radikal untuk melakukan aksi serupa di berbagai penjuru dunia. Bahkan setelah 20 tahun berlalu, tragedi ini akan menjadi salah satu memoriam bagi Amerika Serikat sekaligus menjadi mimpi buruk bagi mereka karena berhasil merenggut hampir 3.000 nyawa dari berbagai penjuru dunia. Hal ini juga dikaitkan dengan pemimpin kelompok ekstrem Islam yaitu Osama bin Laden. Tragedi ini sangat memiliki dampak yang buruk juga bagi dunia, terutama bagi Amerika Serikat, hingga akhirnya muncul frasa never forget sebagai tanda penghormatan bagi korban. Dalam sekejap setelah terjadi kejadian ini, dunia seakan berubah dan dampaknya itu masih kerasa banget sampai sekarang. Seperti pada saat setelah tragedi ini, Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, langsung mendirikan Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang berguna untuk membahas penyerangan teroris dan untuk serangan yang akan datang gitu, karena mereka berpikir bahwa kejadian ini tidak akan terjadi hanya sekali, pasti akan sering terjadi gitu. 2 hari setelah itu juga ditetapkan undang-undang. Amerika Serikat menyampaikan dalam laporan komisinya yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2004, dan mereka menyatakan bahwa Khalid Sheikh Mohammed adalah dalang di belakang semua ini. Pemerintah Amerika Serikat juga belajar untuk lebih berhubungan baik antara organisasi pemerintah. Yang seharusnya menurut mantan agen FBI, Ali Sofan, menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi di WTC dan Pentagon ini sebenarnya seharusnya sih bisa dicegah ya. Ia juga menyampaikan bahwa CIA menyimpan informasi mengenai tragedi 9/11. Ini juga jadi bukti bahwa hubungan antara FBI dan CIA itu memiliki jarak dan susah banget untuk bekerja sama. Perekonomian yang dibangun Amerika Serikat juga selama ini jadi terkena imbasnya. Seperti Institute Wall Street termasuk New York Stock Exchange dievakuasi selama terjadi serangan 9/11 ini. Perdagangan setelah terjadi penyerangan turun hingga 7,1% atau 684 poin. New York City juga berhasil kehilangan 143.000 pekerja sebulan dan upahnya sekitar 2,8 miliar dolar di 3 bulan pertama. Tragedi ini juga berdampak kepada 500.000 orang New York City karena terpapar sama debu beracun dan bahan berbahaya yang ada di bom kejadian 9/11 ini. Bahkan diduga ada sekitar 20.000 lebih masyarakat yang ada di New York City itu terkena kanker pasca 9/11. Sedangkan untuk dunia yang paling terkena dampaknya itu dapat dilihat banget itu ada di komunitas muslim di berbagai penjuru dunia.
berhasil merasa terpinggirkan oleh isu-isu yang negatif pasca peristiwa 9/11 2001. Setelah kejadian itu, pemerintah Amerika Serikat juga menggunakannya untuk melakukan invasi ke negara lain, salah satunya Afghanistan. Dan akan dibahas juga ke depannya mengenai Afghanistan. Dalam invasi ini juga ada catatan hitam seperti 42.100 warga sipil telah terbunuh, lebih dari 3 juta warga Afghanistan mengungsi, dan saat ini Taliban kembali direbut kembali. Ini juga terjadi kebanyakan negara, yaitu invasi ke negara-negara muslim di dalam dan merenggut banyak nyawa di dalam dunia ini ya. Dan ini membuktikan bahwa kejadian 9/11 ini berdampak ke seluruh dunia. Kenapa bisa? Nanti akan dijelaskan juga sama teman aku. Dan hal ini menjadi pemikiran bagi kita semua bahwa dampak yang diberikan dari kejadian ini bukan hanya sekedar dari segi agama, tapi dari segi negara juga. Gitu. Terima kasih. Jadi, apa aja sih yang dilakuin selama adanya GWOT ini? Kan kita udah tahu sebelumnya kalau GWOT ini merupakan reaksi terhadap 9/11 yang udah dijelasin sebelumnya. GWOT ini mulai dilaksanakan dengan diadakannya Operation Noble Eagle, di mana militer Amerika Serikat dan Kanada menjaga Homeland Security mereka pasca 9/11. Kemudian, beranjak dari Land of the Free, GWOT ini memiliki objektif untuk menghancurkan segala jenis terorisme, dengan Osama bin Laden yang pada saat itu merupakan tujuan besarnya. Tidak hanya Osama, namun seluruh sel-sel terorisme seperti training camp maupun tempat pelatihan dan edukasi bagi calon-calon yang akan dimasukkan ke dalam terorisme ini. Sehingga apa yang mereka coba gapai adalah mereka mencoba untuk menghancurkan terorisme ini sampai ke akar-akarnya. Dan bukan hanya organisasi terorisme, namun GWOT ini juga mengencourage negara-negara lain untuk tidak mensponsori terorisme atau state-sponsored terrorism. GWOT ini bahkan dapat dukungan dari negara yang jauh-jauh seperti Jepang, yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Meskipun Osama bin Laden sudah terbunuh dalam sebuah konflik, sel-sel dari organisasi teroris ini masih tetap ada dan dilanjutkan oleh orang-orang yang masih memiliki goal yang sama seperti orang-orang yang ada sebelumnya. Sehingga memunculkan banyak keraguan dari pendukung-pendukung sebelumnya bahwa GWOT ini hanyalah kedok untuk Amerika Serikat maupun sekutunya untuk menginvasi negara lain. Kemudian kok bisa sih GWOT ini dapat dukungan dari banyak negara, hampir semua negara. Bahkan negara yang jauh itu bisa dukung seperti Jepang. Seperti yang kita tahu, satu-satunya penghubung antara kita penonton di rumah dan medan perang adalah pers atau media. Pers atau media ini memiliki peranan yang sangat besar dan bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa pers itu sudah seperti anggota Dewan Keamanan PBB. Tentu saja hal ini tidak benar karena media atau pers tidak bisa membuat kebijakan atau policy dalam melawan terorisme. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh media dan pers itu adalah membentuk lingkungan di mana kebijakan itu dibuat. Membentuk lingkungan ini maksudnya opini lingkungan, opini masyarakat. Dengan adanya coverage atau pemberitaan yang sifatnya real time dan 24 jam, berhasil membuat media dianggap sebagai bagian vital dalam global war on terrorism ini sendiri. Yang bahkan ada namanya atau biasa disebut CNN Effect. Hal ini dinamakan CNN Effect karena CNN merupakan salah satu media pemberitaan terbesar di dunia. Sehingga efek dari pemberitaan CNN dapat membuat publik untuk menyatakan opini mereka atau marah akan pemerintah atau policy makers. Untuk mengubah policy itu sendiri dan membuat sebuah perubahan. Karena apabila policy makers itu tidak membuat perubahan, maka mereka mengambil resiko menjadi musuh masyarakat. Dari sinilah bisa kita simpulkan dengan adanya CNN Effect itu sendiri dapat menghasilkan riak yang besar di seluruh dunia.
karena pemberitaan perang yang sifatnya masif dan real time. Jadi semua orang di dunia bisa ikut ambil suara mengenai kekerasan yang terjadi dan memaksa pemerintah mereka untuk mengambil sikap dalam teror ini sendiri. Terima kasih. Mana sih keadaan global war on terror sekarang? Sudah kita ketahui bahwa Global War on Terrorist dicanangkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu George Walker Bush, kemudian diteruskan oleh kepemimpinan Presiden Obama dan Trump menggunakan kebijakan yang berbeda-beda pastinya. Pada saat kepemimpinan Bush dan Obama, War on Terror dapat dikatakan gagal karena adanya penilaian yang berlebihan mengenai jumlah anggota dan kapabilitas dari suatu kelompok teroris. Hal tersebut mengakibatkan usaha yang telah digerakkan terlalu masif, sehingga membuat Amerika mengeliminasi kelompok teroris tertentu yang menjadi sumber terorisme pada tanggal 11 September. Tetapi memiliki obsesi untuk menghancurkan semua yang menjadi sumber terorisme tersebut. Akibatnya menimbulkan permasalahan baru yang seharusnya tidak terjadi. Selain itu, strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam meredam terorisme salah. Amerika Serikat menggunakan strategi berbasis politik, kekuatan militer, dan strategi berbasis usaha untuk mengatur urusan domestik negara lain yang dapat dikatakan sebagai intervensi. Fakta yang menunjukkan pada saat ini bahwa Global War on Terror masih dianggap gagal, karena sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa intervensi yang memiliki dampak yang besar selain membunuh ribuan anggota teroris tersebut. Penyerangan melawan terorisme sudah dilakukan, tetapi tidak terlalu berdampak, bahkan membuat keadaan lebih kacau. Alasan tersebut adalah didukung oleh adanya sekutu Amerika Serikat memiliki agenda tersendiri, seperti dalam perang antara Turki dan Syria. Pelaksanaan Global War on Terror dianggap sebagai penyebar tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Strategi yang digunakan oleh Global War on Terror dianggap sama seperti strategi yang dimiliki oleh terorisme, sehingga hal tersebut mengundang kekejaman dari internasional terhadap beloknya tujuan awal terbentuknya Global War on Terror. Pada masa kepemimpinan Trump, Global War on Terror sudah dianggap tidak relevan lagi, karena pada tahun 2009 Trump menarik tentara Amerika Serikat dari Timur Tengah. Dalam kebijakan Presiden Biden, tentara Amerika Serikat juga ditarik dari Irak. Biden mengatakan akan lebih fokus untuk mengurusi Cina dalam persaingan ekonomi. Terorisme telah mengambil bagian sentral dalam pembahasan isu bidang hubungan internasional. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul banyak kelompok-kelompok terorisme baik berbasis regional maupun internasional. Kontraterorisme menjadi suatu prioritas bagi Amerika Serikat sejak terjadinya serangan terorisme di gedung World Trade Center pada 11 September 2001. Pemerintahan Bush tidak lama kemudian menetapkan organisasi militan Islam Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden sebagai pihak yang bertanggung jawab. Al-Qaeda diduga melakukan serangan ini sebagai bentuk balas dendam atas intervensi yang terus dilakukan Amerika Serikat di Perang Teluk untuk mendukung Israel. Global War on Terrorism mulai dicanangkan sebagai kampanye internasional oleh mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush menjadi suatu langkah tegas untuk memerangi terorisme. Peristiwa 9/11 telah mengubah pemahaman Amerika Serikat terkait isu terorisme, di mana serangan tersebut selain memberikan dampak yang besar, juga memiliki implikasi besar memberikan guncangan atas kerentanan yang mengancam posisi Amerika Serikat dalam perpolitikan internasional. Presiden Bush bekerjasama dengan Britania Raya dan didukung NATO, serta menjalin hubungan dengan Uni Eropa dan PBB untuk membangun kebijakan counter-terrorism. GWOT merupakan serangkaian praktik kelembagaan dengan tujuan penolakan terhadap pendanaan bagi para terorisme dengan upaya diplomatik bilateral, multilateral, unilateral, dalam penyataan proyek diskursif, serta invasi, perang, operasi militer, dan intelijen. Upaya pada implikasi GWOT adalah tindakan langsung intervensi Amerika Serikat dalam serangan balik kepada kelompok Islamis liberal di Timur Tengah.
dan invasi negara di wilayah konflik dengan kepentingan memerangi para teroris, seperti Afghanistan pada 2001 dan Irak pada 2003. Selain itu, pada masa sekarang diplomasi publik dengan media sangat berpengaruh terhadap penyebaran propaganda. Amerika Serikat telah mengenalkan CNN-FX sebagai media global Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan, dikarenakan cepatnya penyebaran melalui media elektronik sehingga publik akan melakukan penekanan terhadap pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, baik dari dalam negara maupun luar negara. Dalam CNN-FX sendiri terdapat 3 hal penting, yaitu agenda setting, penghalang bagi pemerintah sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan yang terakhir adalah mempercepat pemerintah dalam pengambilan kebijakan. GWOT diteruskan hingga masa kepemimpinan Obama dan Trump, namun dengan pengaplikasian kebijakan yang berbeda. Di masa kepemimpinan Trump yang terkenal dengan slogannya Make America Great Again, banyak kebijakan yang dianggap kontroversial. Kebijakan GWOT dianggap gagal selama masa kepemerintahan Obama dan Trump dikarenakan 2 faktor. Pertama, Amerika dinilai memberikan penyerangan yang terlalu masif karena salah dugaan dengan jumlah dan kapabilitas suatu kelompok teroris, sehingga muncul obsesi untuk menyiapkan seluruh kelompok teroris selain penyerang peristiwa 9/11 dan akhirnya membuat permasalahan baru lain muncul. Kedua, kesalahan strategi dalam meredam permasalahan terorisme dengan menggunakan kekuatan politik dan militer, serta dinilai terlalu ikut campur dengan urusan negara lain. GWOT juga dinilai gagal karena tindakan tersebut dianggap sebagai keabsahan bagi Amerika Serikat melakukan upaya preemptif dengan dalih menggunakan senjata sebagai anticipatory self-defense, serta tidak relevan lagi semenjak penarikan Amerika Serikat dari Timur Tengah pada 2019. Akan tetapi, pada akhirnya hal tersebut membuat Amerika Serikat mempunyai hak hegemoni dan makna terselubung menjadi negara superior di dunia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.